Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli Almeida Putri dengan NPM 1906289035 dari kelompok praktikum Geostruktur 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari praktikum Geostruktur. Kita akan membahas tentang analisa stereografi pada sesar, yaitu kita akan menentukan orientasi dan kedudukan dari sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 dari satu jenis hasil pengukuran bidang patahan beserta jenis dari slipnya. Kemudian akan dilakukan plotting terhadap klasifikasi patahan menurut Richard 1972. Hal pertama yang kita lakukan adalah menjiplak bagian lingkaran besarnya dengan menggunakan jangka. Pada kali ini kita menggunakan stereonet jenis Wolf, kemudian kita beri paku payung agar kertasnya tidak bergerak. Selanjutnya kita masuk ke soalnya, diberitahu bahwa strike-nya itu 170 dan dip-nya itu 54, dan didapat nilai pada strike-nya ada pada sebelah sini. Kemudian kita putar strike-nya menuju arah north seperti ini, kita sejajarkan. Kemudian kita akan mencari nilai dip, yaitu sebesar 54 derajat. Dari arah ekuator menuju pusat lingkaran, kita hitung arah dipnya. Dan dipnya berada pada arah sebelah sini. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan 63 derajat dari arah north ke bawahnya, dan kita beri tanda sebagai nilai pitch 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62, dan di tengah-tengah sini 63. Kita beri tanda pitch. Selanjutnya kita akan memberi arah pergerakan semu. Karena di soal diberitahu bahwa ini merupakan sesar naik, maka arah pergerakan semunya menuju ke pusat lingkaran. Kita beri tanda anak panah seperti menuju pusat lingkaran seperti ini. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan 90 derajat dari titik pitch itu ke arah bawah. Kemudian kita beri tanda sebagai nilai dari sigma 2. Berada pada sebelah sini, dan kita beri sigma 2. Kemudian selanjutnya kita sejajarkan sigma 2 searah garis ekuatornya. Kemudian kita tambahkan 90 derajat dari sigma 2 menuju pusat lingkaran. Dan itu kita tandai sebagai bidang dari sigma 2. Kemudian setelah itu kita beri garis. Kemudian selanjutnya dari bidang sigma 2 yang berpotongan dengan titik pitch, yaitu pada sebelah sini, kita akan menambahkan sebesar 45 derajat, dan kita akan menamakan sebagai sigma 3 karena pergerakannya ini naik. Selanjutnya dari pitch ini kita tambahkan 45 derajat ke atas, dan kita tandai dengan sigma 1. Yaitu di sini 1 berarti 11, 21, 31, 41, 42, 43, 44, 45, sehingga sigma 1-nya berada pada sebelah sini. Dan selanjutnya kita akan mencari trend and plunge. Caranya adalah dengan memposisikan sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ini sigma 2, kita posisikan pada garis ekuator. Kemudian kita tarik garis seperti ini, kita tarik garis. Nah, terus begitu pun selanjutnya untuk sigma 3 dan sigma 1. Ini arahnya kalau sedang diukurnya dengan garis. Sigma 3. Ini sebelah sini. Kemudian selanjutnya untuk menghitung plunge-nya, kita posisikan sigma 1, sigma 2, sigma 3 pada arah north di stereonet wolf-nya. Kemudian baru kita hitung berapa plunge masing-masing dari sigma 1, sigma 2, sigma 3. Kemudian untuk sigma 1 nilai plunge-nya itu sebesar 6 derajat. Kemudian untuk sigma 2-nya plunge-nya 21 derajat. Kemudian untuk sigma 3-nya yaitu sebesar 67 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur trench. Untuk mengukur trench, kita posisikan kertas kalkir kita sesuai arah mata anginnya dengan stereonet seperti ini. Kemudian kita akan menghitung nilai trench. Trench-nya ini berada pada primitive circle. Selanjutnya didapat hasilnya, yaitu untuk nilai trench yang selanjutnya didapat untuk nilai trench pada sigma 3, kita mengacu dengan north ini 0 derajat, sehingga di sini 90 derajat, dan di sini 90, 100, 110, 120, 130, 137 derajat. Ini trench untuk sigma 3. Kemudian sigma 1-nya berada pada
sebelah sini, sehingga kita mengacu di sini 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, dan 242. Ini untuk nilai range 1. Kemudian untuk range yang kedua, kita mengacu di sini adalah 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 335. Kemudian selanjutnya kita akan membuat gambar 3 dimensi. Yang pertama kita lakukan adalah membuat orientasinya terlebih dahulu. Diberitahu untuk soal pertama, nilai strike-nya itu sebesar 170 derajat. Berarti kita pakai busur dan kita tandai 170 derajat berada pada sebelah sini. Kemudian kita tarik garis arah utaranya menuju ke sana. Dan selanjutnya kita buat arah garis strike yang sejajar dengan arah garis orientasi yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan penggaris dengan cara seperti ini. Kemudian kita tarik ke sebelah sini, panjangnya harus sesuai, dan kita buat lagi satunya lagi sebelah sini, panjangnya juga harus sesuai. Kemudian selanjutnya kita tutup. Setelah kita tutup seperti ini, kita akan membuat dip. Untuk membuat dip, kita taruh busur kita seperti ini, sejajarkan. Kemudian nilai dipnya diberitahu 54 derajat. Kita beri tanda di sini 54. Kemudian kita tarik garis. Seperti ini. Selanjutnya, setelah tadi dipnya kita tarik garis pada sebelah sini, kita tarik sampai ke sini, kemudian kita beri garis lagi sesuai ukuran yang sama seperti yang tadi di bawah sini. Kemudian selanjutnya untuk menutup bagian yang sebelah sini dengan mensejajarkan garis strike yang ini, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini dan kita garis. Kita akan membuat sudut rake yaitu sebesar 63 derajat dari arah utara. Kemudian 63 derajat ada pada sebelah sini. Kemudian kita akan membuat gores garis. Kemudian ini adalah gores garis dari bidang sesarnya. Gores garis ini gores garis ini pada sesar mempresentasikan perpindahan blok batuan ke batuan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat blok batuan yang lainnya, yaitu caranya seperti ini. Pertama, kita sejajarkan dulu nilai strike-nya yang sebelah sini, kita tarik ke arah sebelah sini. Kemudian kita beri garis, kemudian selanjutnya kita tarik ke arah sebelah sininya, kita beri garis juga, terus kita tutup. Kemudian selanjutnya, dan kita harus memastikan nilai panjang yang ini dengan yang sebelah sini itu sama. Kemudian selanjutnya untuk bagian bawahnya kita tarik garisnya seperti ini, kemudian kita beri ini garis seperti ini, kemudian ini, lalu ini. Dan selanjutnya kita mengisi bagian yang kosong seperti ini sehingga dia berbentuk 3 dimensi. Jadi ini adalah bentuk 3 dimensi dari data yang kita ketahui ini. Kemudian ini hanging wall-nya cenderung bergerak naik dan foot wall-nya turun, sehingga ini merupakan sesar naik. Dan kita akan menentukan nama sesar menggunakan diagram Ricat, yaitu dengan cara dari nilai pitch dan dip-nya bisa kita tentukan, yaitu pitch-nya itu 63 ada pada bagian sebelah sini, dan karena di soal sudah dikasih tahu bahwa ini merupakan sesar naik, maka kita berfokus pada bagian yang sebelah sini yang reverse slip. Kemudian dip-nya 54 berarti dia masuk ke penamaan nomor 21 dan 6, yaitu nomor 21 left reverse slip fault dan nomor 6 right reverse slip fault. Selanjutnya pada soal kedua terdapat nilai strike and dip, yaitu strike-nya sebesar 270 derajat dan dip-nya 60 derajat, kemudian pitch-nya 8 derajat east, kemudian diketahui sesar ini merupakan dextral, yaitu menganan. Pertama-tama, seperti biasa kita akan mencari nilai strike and dip, yaitu dengan cara menghitung dari arah north. Strike ini berada pada primitive circle, kemudian kita hitung dengan acuan ini 0, ini 90, 180, 270 berarti berada pada sebelah sini. Kemudian kita putar nilai strike-nya ke arah north seperti ini. Sudah kita putar seperti ini, kita cari nilai dip. Kita hitung dip-nya dari arah ekuator, yaitu sebesar 60 di sini. Kemudian kita buat garisnya. Kemudian setelah kita menaruh dip-nya di sini,
kita masukkan 8 derajat dari sebelah sini, dari ini is sebesar 8, dan kita beri tanda ini sebagai pitch. Kemudian dari titik pitch ini kita tambah 90 derajat ke bawah. Kemudian kita beri nama ini sebagai sigma 2. Ini pitchnya di sini, ini 8, berarti di sini 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, dan 90-nya berada di sini. Kemudian selanjutnya kita taruh si sigma 2 ini tepat berada di ekuator is seperti ini. Kita tambah 90 derajat menuju arah pusat lingkaran, dan itu kita beri tanda titik dan kita gambar bidangnya. Itu merupakan bidang dari sigma 2. Kemudian bidang itu nantinya akan memotong titik pitch, dan seperti ini hasilnya. Kemudian setelah itu dari titik pitch kita tambahkan 45 derajat ke arah sini dan ke arah sini. Ke arah sini 45 derajat berada pada titik ini. Kemudian kita beri nama sigma, dan 45 derajat ke arah sini. Karena ini terpotong, maka kita lanjutkan lagi dari sini dan didapat titiknya ada pada sebelah sini. Kita beri nama sigma juga. Selanjutnya kita akan menentukan yang mana sigma 1 dan yang mana sigma 2. Kita taruh kertas kalkir kita sesuai arahnya dengan arah si stereonet wolfnetnya. Kemudian kita tahu di soal bahwa dikasih tahunya sesar ini merupakan sesar dekstral, yaitu sesar menganan, gaya yang mendominasi dari arah kanan. Kemudian kita tahu bahwa karena dia dekstral berarti sigma 1-nya ini berada pada sebelah kanan dan sigma 3-nya ini berada pada sebelah kiri. Selanjutnya kita sudah tahu sigma 2, sigma 1, dan sigma 3. Kita akan menarik garis dari masing-masing sigma ke garis luar sini. Jadi kita posisikan sigma 1, sigma 2, sigma 3, kemudian kita tarik garis keluar gini. Posisikan di ekuator. Selanjutnya sigma 2, sigma 3 juga seperti itu. Selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai trend and plunge-nya. Cara menghitung trench dengan memposisikan kertas kalkir kita sesuai dengan arah stereonet. Kemudian kita akan mengukur dari arah north, yaitu nilai trench-nya itu berada pada primitive circle. Untuk trench yang sigma 1 itu berada pada sebelah sini, nilainya ini sebesar 130 derajat. Kemudian untuk sigma 2 pada sebelah sini, yaitu nilainya sebesar 344 derajat. Kemudian sigma 3 nilai trench-nya itu ada pada sebelah sini, yaitu sebesar 224 derajat. Kemudian bagaimana cara menghitung plunge? Cara menghitung plunge, kita posisikan sigma 1-nya tepat di arah north seperti ini. Karena kita sudah tarik garis, kemudian kita tinggal menghitung saja dari garis ini ke sini berapa. Dan didapat nilai plunge untuk sigma 1 sebesar 26 derajat. Kemudian untuk sigma 3 sebesar 16 derajat. Kemudian sigma 2-nya itu sebesar 59 derajat. Begitulah hasil dari stereonet untuk soal kedua. Kemudian selanjutnya kita akan membuat gambar 3 dimensi dari sesarnya, yaitu pertama kita buat dulu garis seperti ini, kemudian kita buat orientasi nilai strike-nya menggunakan busur seperti ini. Kita tahu bahwa di soalnya ini strike-nya 270. Kita mengacu di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, 180 dan 270 berada pada sebelah sini. Kemudian setelah kita gambar sudutnya 270 berada pada sebelah sini, kita gambar bidangnya. Karena ini datar makanya seperti ini lebih mudah. Kemudian untuk yang sebelah sini kita menggunakan busur, kita hitung 60 derajat untuk nilai dipnya. Kemudian kita beri garis seperti ini. Kemudian untuk menutup yang sebelah sini caranya dengan menarik garis yang ada pada sebelah sini, kita tarik seperti ini, kemudian kita garis. Kemudian untuk yang sebelah sini, dari sini kita tarik ke bawah seperti ini, jadi semua bagian tertutup. Sekarang kita akan mencari gores garis. Gores garis ini akan mempresentasikan blok batuan yang satu dengan yang lainnya. Kita akan membuat rake-nya dulu, yaitu sebesar 8 derajat menggunakan busur. Kita taruh busur kita pada sebelah sini, terus 8 derajat berada pada sebelah sini. Kemudian kita dapat garisnya. Itu kita akan membuat gores garisnya. Gores garis ini akan merepresentasikan blok batuan yang satu dengan yang lainnya. Kita tarik aja seperti ini. Kita buat garis-garisnya. Kita akan membuat blok batuan yang satunya lagi.
Kemudian selanjutnya didapat untuk hanging wall-nya itu menuju ke arah sini dan foot wall-nya itu menuju ke arah sana. Dan sekarang kita akan masuk untuk penamaan. Penamaan sesar ini namanya apa gitu. Di soal diberitahu bahwa dia merupakan dekstral, yaitu kita berfokus pada bagian yang sebelah sini. Selanjutnya kita akan berfokus lagi pada nilai pitch dan dipnya. Pitch-nya itu sebesar 8 derajat dengan dipnya ini sebesar 60 derajat. Jadi 8 derajat ini ada pada arah sebelah sini pitch-nya, kemudian dipnya ini 60 dan dia didapat penamaannya ini pada nomor 7 yaitu right slip. Jadi nama sesar ini adalah right slip fault. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.